Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah selalu mendoakan semoga antum selalu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Anak Ustazah, agar lebih diberkahi agenda kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Anak Ustazah, adapun pembelajaran kita hari ini adalah tema 2, subtema 4, gemar membaca, pembelajaran yang ke-6. Dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, yang pertama, siswa mampu memberi contoh posisi duduk saat membaca dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi kosakata dengan jumlah suku kata yang bervariasi dengan tertib. Yang ketiga, siswa mampu menemukan kata-kata yang panjang ataupun pendek dengan penuh percaya diri. Yang keempat, siswa mampu melengkapi bilangan berdasarkan pola tertentu dengan tepat. Anak Ustazah, sekarang silakan buka buku temanya halaman 179. Simak apa yang akan Ustazah sampaikan. Siti semakin pandai membaca. Siti mengenal banyak kata. Kata terdiri dari suku kata. Nah, hitunglah jumlah suku kata dari kata-kata di bawah ini. Jadi anak Ustazah, setiap kata yang kita baca memiliki suku kata. Nah, perhatikan berikut. Buku. Buku ini ada 2 suku kata, yaitu bu dan ku. Kemudian babu juga memiliki 2 suku kata, ba dan bu. Sekolah memiliki 3 kosakata, sekolah. Sebelah memiliki 3 kosakata, sebelah. Pelajaran memiliki 4 kosakata, yaitu pelajaran. Pelataran memiliki 4 kosakata, yaitu pelataran. Nah, kata-kata ini juga memiliki bunyi yang hampir sama, yaitu buku hampir sama bacanya dengan baku, sekolah hampir sama bacanya dengan sebelah, pelajaran hampir sama bacanya dengan pelataran. Sekarang kita akan berlatih membaca kata-kata dengan bunyi yang hampir sama. Mari anak Ustazah simak cerita si putih tak mau belajar. Burung hantu membuka sekolah untuk binatang di hutan. Mereka akan belajar membaca. Burung hantu memang guru yang baik. Ia mengajar para binatang dengan sabar. Hanya si putih kelinci yang tidak mau ikut. Ia lebih senang bermain saja di hutan. Suatu hari, si putih tersesat. Ia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Si putih sedih karena tidak belajar membaca. Nah, di sini pesan ceritanya, jika kita tidak pandai membaca, maka kita tidak bisa mengenali huruf-huruf atau kata-kata yang ada di sekitaran kita. Kalau seandainya anak Ustazah pergi jalan-jalan, karena belum pandai membaca, anak Ustazah tidak bisa membaca pelang yang ada di perjalanan tersebut. Jadi mulai sekarang mari anak Ustazah berlatih dengan keras, dengan semangat untuk membaca, agar kedepannya anak Ustazah bisa membaca. Nah, anak Ustazah, siapa yang menjadi guru di hutan? Ya, burung hantu. Siapa yang tidak mau belajar membaca? Ada yang masih ingat siapa yang tidak mau belajar membaca? Si putih kelinci. Ya. Mengapa si putih tersesat? Karena ia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang.
Nah, anak ustazah tentu ingin pandai membaca. Membaca membuat kita tahu banyak hal. Nah, mari anak ustazah perhatikan video berikut. Hai, ketemu lagi. Kali ini saya akan membawakan cerita tentang si putih tak mau belajar. Kita simak sama-sama. Burung hantu membuka sekolah untuk binatang di hutan. Mereka akan belajar membaca. Burung hantu memang guru yang baik. Ia mengajar para binatang dengan sabar. Hanya si putih kelinci yang tidak ikut. Ia lebih senang bermain saja di hutan. Suatu hari, si putih tersesat. Ia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Si putih sedih karena tidak belajar membaca. Demikian kisah kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Kita lanjutkan kembali. Siti senang membaca cerita si putih. Siti mengelompokkan kata-kata. Kata-kata yang diberi warna ungu, kemudian Siti mencari kata yang lainnya, kata-kata yang hampir sama bunyinya. Sekarang mari kita membantu Siti mengelompokkan kata-kata yang diberi warna ungu dari cerita si putih, kemudian hitunglah banyak suku katanya. Nah, kata yang pertama ada burung. Banyak suku katanya, bu dan rung. Ada dua. Kata lain dengan bunyi yang hampir sama adalah kurung. Kemudian membaca. Membaca terdiri dari 3 suku kata. Kata lain yang hampir sama bunyinya adalah membawa. Selanjutnya guru. Guru berarti terdiri dari 2 suku kata. Dan kata lain yang hampir sama bunyinya adalah buru. Begitu seterusnya, silakan anak ustazah berlatih menghitung banyak suku kata dan mencari bunyi yang hampir sama dengan kata tersebut. Anak ustazah, membaca harus kita lakukan setiap hari. Beni dan teman-teman belajar membaca pola. Perhatikan pola gambar berikut. Nah, di sini gambar pertama ada bola kecil, bola sedang, dan bola besar. Bola kecil, bola sedang, bola besar. Bola kecil, bola sedang, bola besar. Jadi pola yang berulang-ulang di sini adalah bola kecil, bola sedang, dan bola besar. Jadi pola gambar ini adalah bola kecil, bola sedang, dan bola besar. Nah, kita perhatikan gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini kaleng yang berwarna biru, merah, kuning, biru, merah, kuning, biru, merah, kuning. Karena yang berulang adalah biru, merah, kuning, berarti polanya adalah biru, merah, kuning. Selanjutnya buku, pensil, buku, pensil, buku, pensil, buku, pensil. Karena yang berulang adalah buku dan pensil, jadi polanya adalah buku dan pensil. Dari pola-pola ini, maka dapat kita simpulkan bahwa ada pola dengan perbedaan ukuran, ada pola dengan perbedaan warna, dan ada pola dengan perbedaan jenis benda. Untuk latihannya, silakan anak ustazah ambil modul anak ustazah dan kerjakanlah tugas modul berikut. Beni semakin rajin berlatih. Beni berlatih membaca pola gambar. Ayo kita bantu Beni menyelesaikan soalnya. Anak ustazah lengkapi pola gambar tersebut di modulnya masing-masing. Simak kembali. Siti menceritakan pengalamannya. Pengalaman membaca bersama ayah. Siti dan ayah membaca cerita binatang. Ceritakan juga pengalaman anak ustazah. Siapa yang menemani anak ustazah membaca? Kebersamaan dalam keluarga merupakan anugerah yang harus kita syukuri, karena Allah telah memberikan kita keluarga yang saling menyayangi. Baiklah anak ustazah semuanya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga menambah wawasan anak ustazah.
Jangan lupa kegiatan bersama orang tuanya hari ini adalah orang tua mengingatkan siswa untuk membaca dan menulis buku harian. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin dan dilengkapi dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.